Nah, Allah. Nah, ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berniat seperti Pak Yaya. Niat saya mengerjakan sholat fardu duhur gitu. Niat saya mengerjakan sholat fardu duhur. Di dalam hati itu. Di dalam hati, tidak usah disebutkan, diucapkan. Nah, seperti itu. Setelah mengangkat tangan, bersedekap tangan itu memegangnya. Oh. Ya, coba dipraktekkan itu. Jadi tidak hanya di atas dada Pak Yaya. Ya, ada dua. Ada yang di atas dada dan ada yang di atas pusat di bawah dada. Itu Imam Nawawi pendapat itu mutamad kuat juga itu. Oh. Tolong dipraktekkan coba itu cara setelah mengangkat tangan. Oke. Saya coba Pak Yai. Ya. Mungkin setelah mengangkat tangan Allahu Akbar. Kalau yang dalam hadis seperti ini Pak Yai. Ya, ada yang di sana. Di atas dada. Yang kedua di atas pusat di bawah dada. Di atas pusar di bawah dada. Ya. Mungkin ini kan pusar Pak Yai. Ya. Mungkin seperti ini Pak Yai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya Adam Nur Fajar sebagai moderator dalam kajian sholat yang mana pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Atemus Sodik sebagai narasumber, kemudian didampingi oleh kedua santri. Untuk itu kita perkenalan dulu siapa kedua santri ini. Untuk itu dipersilahkan untuk kedua santri memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jejen. I come from Bogor City. I study at boarding school Raudatul Muta'alimin Cilendek. Oke, ya terima kasih. Silakan untuk santri berikutnya. Ismi Iman, anak min Madinati Lampung Metro. Anak tilmidun fi Ma'had Raudatil Muta'alimin Cilendek. Ya, terima kasih. Untuk kajian kali ini sebelumnya kita telah membahas 4 pembahasan, malahan lebih ya. Yang pertama kita telah membahas tentang niat, 2 takbiratul ihram, ketiga berdiri, kemudian yang keempat mengangkat tangan, yang kelima bersidakap atau menyimpan tangan. Nah, untuk kajian kali ini kita akan membahas tentang doa iftitah ya Pak Yai, doa iftitah. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam doa iftitah? Mungkin kita akan membahas dari mana sumber atau dalil atau hadis doa iftitah tersebut. Kemudian kapan waktu pembacaan doa iftitah. Nah, yang ketiga bagaimana apa makna substansi dari doa iftitah. Yang keempat redaksi doa iftitah. Yang terakhir apa hukum membaca doa iftitah. Jadi itu yang akan kita bahas Pak Yai. Ya. Mungkin bisa kita mulai ya. Silakan Pak Yai untuk. Jadi sebelum saya membahas, sebab di dalam doa itu banyak redaksinya, tolong dibaca hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai selesai itu. Ayo coba. Ya. Kita akan membacakan hadis dari kitab Imadatul Ahkam ya, nomor 216 halaman 383. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An Ali bin Abi Thalibin. Seperti biasa Pak Yai, logatnya logat Sunda. An Ali bin Abi Thalibin katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiya muga ngaridoan sallallahu gusti Allah anhu ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
An Rasulillahi katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktosan Kanjeng Rasulullah idza qama eta di mana-mana ngadeg Rasulullah ila sholati kana ngalaksanakeun salat qala mangka ngadauh Kanjeng Rasul wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila qaulihi minal muslimin. Wajjahtu parantos madepkeun abdi wajhiya kana salira abdi lilladzi kadat fatara parantos nyiptakeun itu zat as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda sareng kana bumi ila qaulihi dugi kana dauhan nabi Kanjeng Rasul minal muslimina tegasna dauhan minal muslimina. Allahumma anta al-maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Allahumma ya Allah anta ari Gusti al-maliku eta anu ngarajaan. La ilaha teu aya deui pangeran anu hak diibadahan eta maujud illa anta kecuali Gusti. Anta ari Gusti rabbi eta pangeran abdi wa ana sareng ari abdi abduka eta hamba Gusti ila akhirih dugi ka akhir dauhan Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha muslimun Imam Muslim wa fi riwayatin sareng dina riwayat lahu tetep itu riwayat milik Imam Muslim inna zalika sayaktosna itu doa iftitah fi sholatil laili eta tetep dina salat wengi salat malam. Nah, Pak Yai di sini ada ila qaulihi minal muslimin. Itu pasti ada penjelasannya Pak Yai ya. Kemudian ila akhirih. Mohon dijelaskan oleh Pak Yai diperjelas. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Pertanyaan yang pertama itu kapan waktu pembacaan doa iftitah? Wa ma'al dual iftitah baina takbiratul ihram. Tempatnya ketika doa iftitah itu di antara takbiratul ihram wal isti'adati dan membaca isti'adah, membaca auzubillah. Auzubillah sebelum membaca Fatihah. Sirron dan membacanya tidak keras sirron itu. Kalau di dalam makna, kalau di dalam dohir hadisnya secara mantuk di antara takbiratul ihram dengan waca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau di dalam makna ijmalinya berarti ada dua pendapat ini. Wa malu du'al ibtitahi baina takbiratul ihrami wal isti'adati sirron yaitu jadi di dalam hadisnya di antara takbiratul ihram dengan isti'adah dan ada lagi pendapat bahwa doa iftitah itu di antara takbiratul ihram dengan membaca Fatihah itu tempatnya. Berarti tanpa ada doa ya tidak ya taud itu satu paket dengan Fatihah gitu ya. Pan bismillah itu ada yang pakai taud ada yang enggak gitu. Dan pas rokat keberapa Pak Yai? Nah, di dalam makna ijmalinya apa pertanyaannya? Doa kita itu dibaca pada rokat keberapa? Du'al ibtitahi membaca doa iftitah itu subita dilakukan siapa anhu Nabi Muhammad SAW pi awali rokaatil awali di dalam rakaat yang pertama minas sholati dari sholat. Pertanyaan ketiga pembacaan doa iftitah itu ketika permulaan rakaat pertama Pak Yai. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan ini apa makna substansi dari doa iftitah? Mohon Pak Yai jelaskan. Wa huwa sana'un Allahi ta'ala bijamili mahamidihi.
memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang baik. Coba redaksinya, santri. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Zat maha suci Allah pagi-pagi dan sore-sore. Jadi memuji setiap pagi dan sore, terus memuji kepada Allah. Pada waktu subuh memuji kepada Allah, pada duhur memuji kepada Allah dengan pujian yang baik. Yang kedua, wa'tirafun minal abdi bi qasurihi wa dol min nafsihi. Coba redaksinya apa? Zolam tu nafsi, aku telah mendolim diriku. Wa tarabtu, dan aku mengaku bidanbi kepada dosaku. Wa su'alun lil magfirati, dan meminta ampunan kepada Allah. Faghfirli dunubi jami'an, maka ampunilah seluruh dosaku. Innahu la yaghfirud dunuba illa anta, sesungguhnya seluruh dosaku yang banyak tidak ada yang mengampuni hanyalah Engkau. Wa talabun lil hidayati li ahsanil akhlaqi, memohon hidayah untuk menjadi dosa yang baik. Dan kedua, minta perlindungan kepada Allah dari akhlak yang jelek. Coba redaksinya. Wahdini, dan tunjukkanlah aku li ahsanil ahlaki, kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada petunjuk untuk memperbaiki akhlak hanyalah Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah dariku akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa mengusir dari akhlak yang jelek hanyalah Engkau. Lalu makna substansinya ada waqad waroda bisigi muhtalifatin, dan di dalam doa kita itu banyak redaksinya. Wal musolliyu mukhayyirun bainal iktifai bai ayyi sigatin minha awal jam'i. Jadi redaksinya ada yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana kelompok masyarakat Nahdiyin di tiap pesantren yang daripada ini wajah tu sampai wa ana minal muslimin. Yang kedua, redaksi dari Allahumma ba'id baini sampai kepada Allahumma agsilni min hotoyaya bil ma'i wasalgi wal barodi. Itu redaksinya banyak, tapi boleh dipilih salah satunya. Bahkan awil jami bainaha, bisa dipadukan antara doa iftitah Sayyidina Ali dengan Abu Hurairah. Bahkan ada doanya, doa tersebut biasa oleh Nabi dilakukan ketika kina dalika fi sholati laili, Allahumma antal maliku itu. Dan supaya lebih kita bagaimana memanai substansi, sholat itu akan ada satu efeknya. Matanya akan jadi teduh, dadanya akan jadi lapang, hatinya akan tentram dan selalu optimis dan merasa senang atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah. Harus dijiwai dengan perasaan. Contohnya, sholat yang dijiwai perasaan harus memanai kepada makna substansinya. Karena la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah sholat kalau tidak tahu artinya, karena tidak akan khusyuk kalau tidak ada artinya. Contoh sholat santri kami, santri Cilenek, harus selalu menjiwai bagaimana arti-arti sholat. Jadi Pak Yai, bentar. Jadi mana substansi dari doa kita itu? Kalau saya yang tangkap tadi ada 4 Pak Yai ya. Yang pertama, memuji Allah dengan pujian yang sebaik-baiknya. Yang kedua, pengakuan dari seorang hamba mengenai kurangan dirinya dan zalim terhadap dirinya. Yang ketiga itu permohonan ampun. Yang terakhir memohon hidayah atau petunjuk untuk menuju akhlak yang paling baik dan memohon perlindungan dari akhlak yang
yang buruk Pak Ye ya. Jadi substansi mana dari doa iftitah itu ada 4. Dan ada lagi kalau melihat kepada doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ya. hati itu maknanya itu adalah memohon ampun tapi dengan kata balagoh, seperti ya Allah bersihkanlah, Allah ya Allah, Allah baid itu ada permohonan ampunan, itu isinya. Karena mengapa itu selalu dibaca? Karena isinya sholat Allah itu adalah permohonan. Sebab kata sholat di dalam Al-Quran disebut 124 kali, di mana redaksinya adalah mohon ampun kepada Allah. Maka banyak dipakai masalah Allahumma ba'idni, tapi bisa dipadukan sholat membaca doa iftitah Abu Ali bin Abi Thalib dengan Abu Hurairah. Silahkan aja, boleh. Jadi bisa memilih antara redaksi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali atau Abu Hurairah, atau bisa digabung Pak ya. Ya. Nah, jadi keduanya juga benar. Dan yang kalau kuat dan kita merasa tenang waktu sholat sendiri, gabungkan aja semua. Gitu. Ya. Itu lebih bagus ya. Jadi bisa digabung. Bisa digabung. Terus tadi Pak Yai menyinggung tentang redaksi, ada yang dari Sayyidina Ali dan ada yang dari Abu Hurairah. Nah, mohon Pak Yai redaksi lengkap dari yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, itu redaksi lengkapnya seperti apa? Ya, redaksinya itu setelah wa ana minal muslimin harus diteruskan dengan doa Allahumma antal maliku la ilaha illa anta sampai sampai labbaika wa sa'daika anabika wa ilaika astagfiruka wa atubu ilaik. Itu. Tapi biasanya Nabi Muhammad SAW dalam Allahumma antal maliku itu dibacakan itu untuk doa tahajud, Sholat malam. sholat malam, karena itu karena isinya menyanjung kepada Allah itu. Allahumma antal maliku itu gitu. Bisa dipraktekkan Pak Yai? Mungkin santri ada yang mempraktekkan. Nah, coba praktekkan. Nah, ya. Mohon perhatikan pemirsa, akan ada pempraktekan doa iftitah. Sayyidina Ali. Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana pembacaan doa iftitah. Namun kita akan memulai dari awal, dari niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana berdiri yang baik, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Berdiri itu harus jarak kaki itu harus 1 jengkal, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Tidak boleh lebih, tidak tuh, ini jangan seperti ini, ya. Dengan boleh lebih, tapi ini udah bagus nih, 1 jengkal. Tidak boleh lebih, tidak boleh dirapatkan. Nah, kemudian ketika mengangkat tangan, coba angkat tangan dulu. Nah, si telapak tangan ini harus tepat pada bahu, ya, jempol mengenai cuping telinga, kemudian jari-jari tepat pada ujung-ujung telinga. Kayak ini udah bagus. Ya, dibukakan jari-jarinya, kemudian coba sedekap. Nah, sedekapnya di atas pusar, di bawah bahu. Ini udah, ya, ini pusar ini ya. Nah, itu seperti itu ya praktek takbiratul ihram. Kepala menenggak tepat. Kemudian pandangan harus kepada tempat sujud dengan kepala, jadi kepala harus dicondongkan sedikit, ya. Nah, seperti itu. Silakan dan praktekkan takbiratul ihram dan doa iftitahnya. Mohon perhatikan ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah, sungguh Maha banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Zat Maha Suci Allah pagi-pagi dan sore-sore. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan seluruh anggota badanku
yaitu mengikhlaskan seluruh badanku lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, cenderung kepada hanifan muslima, menyimpang dari agama yang batil, cenderung kepada agama yang benar, tetap memegang teguh kepadanya, untuk serta tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutuinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, kepada zat Allah yang memelihara alam. La syarika lahu, tiada Tuhan selain Engkau. Wa bidzalika, dan oleh karena itu, La syarika lahu, tiada sesuatu pun yang menyekutuinya. La syarika lahu, tiada suatu pun yang menyekutuinya. Wa bidzalika, dan oleh karena itu, umirtu, aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang patuh terhadap perintahnya. Allahumma ya Allah, anta rabbi, antal maliku, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Stop. Antal maliku, engkau adalah raja. Allahumma ya Allah, antal maliku, engkau adalah raja, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, zalamtu nafsi, aku telah mendolim diriku, wa tarabtu, dan aku mengaku, bidzanbi, kepada dosaku, faghfirli dunubi jami'an, maka ampunilah seluruh dosaku, innahu la yaghfirud dunuba illa anta, sesungguhnya seluruh dosaku yang banyak tidak ada yang mengampuni hanyalah engkau. Wahdini, dan tunjukkanlah kepadaku, li ahsanil akhlaki, kepada akhlak yang baik. In la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada petunjuk untuk memperbaiki akhlak hanyalah. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada petunjuk untuk memperbaiki akhlak hanyalah engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah dariku dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang mengusir untuk la yasrifu anni sayyi'aha, tidak ada yang bisa mengusir dari akhlak yang jelek hanyalah engkau. Labbaika, aku telah memenuhi undanganmu, wasa'daika, dan aku telah wasa'daika, dan aku merasa bahagia. Labbaika, aku telah memenuhi undanganmu, wasa'daika, dan aku merasa bahagia melaksanakan taat kepadamu. Wal khairu kulluhu fi yadaika, dan kebaikan seluruhnya berada di kekuasaanmu. Wasyarru laisa ilaika, dan keburukan bukan berasal darimu. Ana bika, aku meminta pertolongan kepadamu. Wa ilaika, dan aku meminta perlindungan kepadamu. Tabarokta wa ta'alaita, semoga engkau memberikan kebaikan yang banyak. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu. Alas. Ya, nah, silakan duduk. Terima kasih untuk telah merefleksikan. Nah, bagus Pak Yai, santrinya hebat. Kemudian yang kedua Pak Yai, redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Bagaimana redaksi jelasnya Pak Yai? Mulai daripada Allahumma ba'idni sampai Allahumma agsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barodi, itu.
Itu tekanannya dari awal sampai akhir, kata-katanya cukup balagoh sekali itu. Ini katanya tidak direct gitu, katanya balagoh, meminjam kata-kata itu. Jadi pakai balagoh yang sangat baik, seperti tanyakan kepada rumput yang bergoyang, itu balagoh gitu. Kalau lagu Ebit gitu. Jadi bahasanya itu mah menceritakan masyrik dan maghrib. Dan menceritakan tentang air, menceritakan salju, menceritakan. Jadi balagoh sekali. Balagoh sekali itu, bahasanya baik itu. Dan tekanannya itu minta ampun, beda dengan yang tadi. Karena dalam pembahasan di dalam Al-Quran disebut 124 kali, yang 99 kalinya itu isinya permohonan dan doa kepada Allah. Jadi ini tekanannya tolabun lil magfirah gitu. Ya, coba praktekkan sama santri dari Lampung nih. Kita berusaha semuanya, kita akan menyaksikan bagaimana praktek pembacaan doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang tadi itu Imam Sayyidina Ali Pak ya. Sekarang Abu Hurairah. Ya, silakan untuk dipraktekkan, namun perhatikan takbiratul ihramnya, sedekapnya, kemudian berdiri. Awas berdiri tidak boleh lebih dari 1 jengkal dan tidak boleh kurang dari 1 jengkal ya. Coba praktekkan dulu ini takbiratul ihram gimana, mengangkat tangan takbiratul ihram. Coba Allah. Stop. Coba Regang. angkat tangan dulu. Allah. Stop. Jadi jempol harus mengenai kuping ya. Kemudian coba sedekap, praktik sedekap. Di atas pusar, bawah dada. Udah. Silakan praktekkan. Coba mulai. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosaku, kama ba'adda bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah dari kesalahanku, kama yunaqas saubul abyadu minad danasi, sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotorannya. Allahumma aksilni min khotoyaya. Ya Allah, cucilah daku dari kesalahanku, bil ma'i wassalji wal barodi, dengan air, salju dan embun. Ya, terima kasih santrinya hebat-hebat nih. Terus tadi ada pertanyaan berapa lagi hukumnya dan segala macam. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Yai ya. Apa hukum membaca doa iftitah tersebut Pak Yai? Wa hukmuhu annahu sunnatun. Hukumnya membaca doa itu sunat. Wala yakunu ila firaqatil awali, dan tidak boleh kecuali di dalam rakaat yang pertama. Wabihi ahodal jumhuru. Bacaan yang tadi adalah yang diambil oleh jumhur ulama. Khilafan lil Malikiyah, tetapi Imam Malik itu berbeda menentukan hukumnya. Tapi ingat bahwa Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i gitu. Itu ya. Jadi kesimpulannya yang dijelaskan ini satu apa? Jadi waktu pembacaan doa iftitah itu pada ketika rakaat pertama di antara takbiratul ihram dan ta'ud. Yang kedua di antara takbiratul ihram dengan Fatihah itu ada. Di antara takbiratul dan Fatihah. Tapi hukumnya itu adalah sunat. Ya, kemudian yang kedua substansi mana substansi dari doa iftitah itu ada 4 ya. Yang pertama memuji kepada Allah, yang kedua pengakuan dari seorang hamba tentang kekurangan dirinya, yang ketiga permohonan ampun, yang terakhir yang keempat memohon hidayah pada akhlak yang baik dan memohon perlindungan dari akhlak yang buruk. Dan yang terakhir hukum membaca sunnah itu membaca doa itu sunnah Pak Yai ya. Sunnah ya. Jadi itu kesimpulan Pak Yai ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Yai
dan para pemirsa, jadi begitu kesimpulannya tentang doa iftitah ya. Jadi dan banyak redaksinya Pak Yaya. Ya, redaksinya. Tapi Ya. bila boleh disatukan semua doa iftitah itu. Bisa disatukan antara redaksi yang dari Sayyidina Ali Dengan dan Abu Abu Hurairah. Hurairah bisa disatukan atau memilih Pak Yaya bisa ya. Memilih salah satu atau digabung gitu. Lebih baik, tapi yang paling baik dua-duanya baik Pak Yaya. Dua-duanya baik, tapi kalau digabung kita ingin menghadap Allah lama karena asik gitu, semua aja baca digabungkan gitu boleh. Ya, Lebih asik digabung. lebih asik digabung gitu. Jika itu sholatnya juga kalau munfarid Pak Yaya. Ya. Karena bisa Atau lama. kita dalam sholat tahajud itu coba Sholat tahajud. coba dalam sholat tahajud gabung semua itu akan enak hati itu. Mata kita akan jadi teduh, Mata akan jadi teduh, dada akan lapang, apa? hati akan enjoy. Enjoy. Kalau doa Nah, iftitahnya dibaca semua dengan khusyuk ya. dan ingat harus tunduk bacanya gitu. Ulah panon culang cilik ningali ka mana, tapi harus melihat ke tempat sujud. Jadi mata jangan culang-cileng Jangan Pak Yaya. culang cilik, jadi matanya harus melihat kepada tempat sujud. Harus fokus Harus pada fokus kepada bahwa kita lagi dikir, kita ingat kepada Allah. Dan sebenarnya di dalam memahami ini ada kata-kata liladi patoro samawati wal ardo. Sebab sholat itu pan akimi sholat lidikri. ya. Sholat itu untuk mengingat Allah. Dan pada waktu mengingat Allah juga kita ini kalau kita banyak ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Fadkuruni ad kurukum paskuruli wal. Dan ada substansi di dalam liladi patoro samawati wal ardo. Jadi sholat itu bukan masalah dikir aja, tapi dikir dan pikir dan tafakur. Jadi maknanya ada dikir dan pikir, itu mah makna haji ate gitulah. Jadi ada zikir, pikir dan tafakur. Tafakur. Dikir, pikir dan tafakur. Dan di dalam sholat itu kan kemarin itu ada takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu waktu berdiri. Bahwa berdiri itu di dalam kitab Fathul Mu'in adalah Abdulul Arkan. Jadi yang paling utama berzikir itu kalau di sana sambil berdiri Abdul Arkan. Jadi berdiri itu Afdolul Arkan. Abdul Arkan. Karena apa Pak Yaya? Abdul Arkan itu kasir dikri di sana, banyak dikir. Oh, jadi dalam berdiri itu banyak zikir kepada Banyak Allah. dikir kepada Allah, mengingat iya, Pak. Allah. Dan berpikir ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya itu kan berpikir. Ya. Kehebatan Allah membangun langit 7 lapis, dia sebagai arsiteknya, dia pranolognya, dan tidak ada contohnya, jadilah langit dan jadilah bumi itu untuk tafakur kehebatan Allahu Akbar gitu. Iya. Allah Maha Besar gitu. Jadi menyanjung itu Jadi itu Isi. kehebatan sholat Pak Yaya. kehebatan sholat. Kita bisa berzikir, bisa berpikir, bisa tafakur bisa tafakur, mengenai kehebatan Allah, bisa memuji sanaun ya. yang memuji. Ya tadi itu tambahan. Jadi kalau di dalam ibadatul akam sanaun memuji Allah, terus waktiropun, terus soal magfirah dan tolab lil hidayah. tolab bil hidayah itu. Ya. Hebat lah gitu. Jadi matanya akan bagaimana orang yang suka sholat itu Teduh matanya teduh, hatinya akan tenang, dadanya akan dada lapang. akan lapar dan menghindari dari segala Akhlak yang buruk. akhlak yang buruk. Ya. Jadi itu Pak Yaya kehebatan sholat. Ya. Ketika orang sholat, orang yang khusus sholatnya, matanya akan teduh, hatinya akan tenang, dadanya akan lapang dan terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk itu Pak Yaya. Jadi seperti itu. Jadi sungguh dahsyat sekali ya pembahasan kali ini. Banyak ilmu sekali yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tidak hanya membahas doa iftitah, tapi kehebatan-kehebatan sholat dibahas oleh Pak Yai. Terima kasih Pak Yai atas segala penjelasannya, atas segala ilmunya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua bisa mengamalkannya, Yai. Amin. Saya doakan Pak Yai terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para santri mudah-mudahan kalian ulama ada yang jadi ulama. mudah-mudahan
santri-santri Pak Yai bisa melanjutkan perjuangan Pak Yai, bisa menjadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan pembahasan kali ini, dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai. Ya.